wal mautul haq, wal hayatul haq, wal jannatul haq, wan narul haq. Hidup itu hak, mati itu hak, surga itu hak, neraka itu hak, munkar wal nakir itu hak. Itu kalau kita baca tartim ada tuh di tartim lain. Jadi yang namanya neraka, surga semuanya itu adalah. Maksudnya apa? Maksudnya kita itu harus saling menasihati saudara kita untuk selalu ingat kematian, untuk selalu ingat kepada Allah, untuk selalu ingat kepada sisa kubur dan sebagainya. Pokoknya menunjukkan kepada kebenaran. Kemudian watawasau ini juga dijadikan ayat dasar untuk mengajar dan belajar. Jadi al-haq itu, kebenaran itu kan ada dua. Ada kebenaran pasti, ada kebenaran semu. Nah, kebenaran hakiki itu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu kebenaran relatif. Nah, makanya ayat ini dijadikan dasar orang untuk belajar dan mengajar. Watawasau, saling menasihati dalam kebenaran. Tujuan dari menasihat itu adalah untuk orang sampai kepada kebenaran atau yang maha benar. Siapakah yang maha benar? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di penutup ayat Allah katakan watawasau bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Apa sih sabar? Sabar aja biasa. Sabarnya Pak Bayu. Motor hilang, sabarnya Ustaz gitu. Sabar apa sih? Gitu. Sabar, gua habis kesabaran gua. Nah, itu maksudnya apa? Kalau dia bilang kesabaran udah habis, berarti dia belum ngerti Pak arti sabar itu apa. Sabar itu ada batasnya. Nah, berarti belum paham definisi sabar. Sabar itu artinya menahan. Itu namanya sabar. Ketika dia sudah tidak menahan, berarti sudah tidak sabar. Nah, kalau ada orang bilang sabar ada batasnya, tapi dia nggak sabar. Jadi as-sabr itu adalah menahan sesuatu agar menjadi baik dan lebih baik. Itu namanya sabar. Menahan. Selagi dia masih bisa tahan itu sabar. Ketika sudah nggak bisa nahan, berarti hilang sabar. Sebenarnya suatu saling. Makanya orang yang paling susah nahan sabar itu apa? Yang paling susah nahan sabar adalah ketika kita mampu membalas tapi kita nggak mau balas. Itu paling susah tuh, Pak. Paling susah. Kenapa? Waduh, bocah nantangin kan gitu kan ya. Dia bocah kemarin sore nantangin gue. Ukuran menang kita pasti menang. Betul nggak? Ukuran menang pasti kita menang. Nah, sabar itu di situ tempatnya. Ketika kita bisa mampu menahan untuk tidak membalas, itu namanya sabar. Jadi itu namanya sabar. Beda cerita, ada orang nantangin kita takut sama dia. Bukan sabar, itu kalau penakut aja. Itu penakut. Yang disebut sabar itu ketika dia bisa menahan, dia bisa melakukan, tapi dia tekan, dia tahan. Itu yang namanya sabar. Sabar itu untuk menjadi baik dan menjadi lebih baik. Baik, sampai sini ada yang tanya dulu. Jadi intinya dari ayat ini bahwa manusia itu akan rugi kecuali satu orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman ya. Orang kalau sudah mengaku beriman kepada Allah, maka yang lain tidak ikut. Berarti dia percaya pada malaikat, yang dan sebagainya. Untuk penjabaran bagaimana aplikasi iman dengan amal soleh kita sudah bahas. Kenapa di sini selalu dikaitkan alladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi Allah butuh pembuktian. Lu ngaku beriman kepada Allah, ngaku ngaku Islam, ngaku iman, buktinya mana? Buktikan dengan amal soleh. Makanya alladzina amanu wa amilus sholihat itu selalu bergandengan, Pak. Cinta butuh pembuktian kan gitu. Ngomong cinta sama saya, ngomong sayang sama saya, tapi nggak pernah membuktikan. Kita punya istri di rumah, sayang cinta sama kita, katanya tapi kopi nggak pernah dibikin, makanan nggak pernah dimasakin, baju nggak pernah dicuci. Kira-kira bukti cintanya ada nggak? Nah, itu butuh bukti pembuktian cinta. Nah, alladzina amanu wa amilus sholihat ini adalah pengakuan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah, dan pembuktian cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Itulah orang yang tidak akan rugi. Bagaimana membuktikan cinta kita? Terserah dengan apa yang Anda punya. Selagi itu baik, itu dijadikan
amal soleh. Anda seorang insinyur, solehlah dengan insinyur Anda. Anda seorang pedagang, solehlah dengan dagang Anda. Makanya apapun selama 24 jam kita hidup, jangan sampai kita rugi. Jadikan seluruh aktivitas kita untuk jadi amal soleh. Itu maksudnya. Kita hidup berapa jam? 24 jam. Saya 24 jam. Bapak 24 jam semua. Jangan sampai aktivitas kita selama 1 hari full, amal solehnya nggak ada. Amal soleh kita cuma sholat doang, wudhu doang, baca Quran doang. Yang lain semuanya nggak jadi amal soleh. Rugi. Rugi. Jadikan tiap hari itu amal soleh. Mau pergi ke musola ambil wudhu. Kalau kita tahu ilmunya nih, kata Rasul kan, barang siapa yang wudhu di rumah, sempurnakan wudhunya, lalu dia ke musola, maka tiap langkahnya akan dicatat sebagai 10 kebaikan. Min kulli khatwatin asru hasanah. Mulai dari bangun tidur, kita sudah alhamdulillah dan ahyana ba'da ma'amatan wa nusul, itu kita sudah bersyukur, itu amal soleh. Melangkah ke masjid amal soleh. Pagi-pagi berangkat kerja ke kantor atau mau dagang dan sebagainya, niatin di rumah, ya Allah saya mau kerja untuk nafkah anak istri, niatin karena Allah, jadi amal soleh. Di kantor kerja lagi sibuk, kita bantu orang, amal soleh. Jadi upayakan selama 24 jam kita hidup, usahakan mayoritas maksimal itu semuanya jadi amal soleh. Karena sayang Pak, umur kita habis kebuang-buang begitu saja. Karena apa? Karena kita lalai, kita nggak tahu ilmunya. Inilah pentingnya kata Rasulullah, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada rumah fa'alaihi bil ilmi. Orang kalau dia ilmunya enak, santai. Kayaknya kita orang santai banget sih hidupnya. Ya. Ngapain kita kerasa kusur? Itu mah nggak ada nilainya. Dia bilang gitu kan. Daripada dia nongkrong nggak jelas, nggak buku lagu gitu kan, aku tidur. Apa nggak besok kan subuh? Kita telat lagi kan nonton bola champion, udah kalah. Ya. Itu kagak lakukan. Ya, subuh udah muak, wah gitu kan. Itu udah mendingan. Dan besok nggak ada ulasannya, nonton di YouTube. Tapi kagak seru saat kalau nggak langsung gitu ya. Kan sensasinya itu loh. Gitu. Yes. Kita tidak melarang, itu kan hobi orang kan. Hobi nggak bisa melarang, cuma ingat jangan sampai gara-gara itu kita jadi lupa kewajiban, itu maksudnya ya. Baik, kalau jadi ada pertanyaan nggak? Ya, Pak. Amal soleh, menjaga kebaikan. Nah, kemarin kita kan sudah coba membantu tetangga kita nih, ada kena musibah, terus kita sholatkan sampai kita menguburkan. Nah, fadilahnya itu saya pernah dengar, jika kita menyolatkan sampai kita bantu sampai kubur, kita mendapatkan 2 qiraat. Nah, 2 qiraat itu seperti 2 gunung besar ya saya. Apa hadis itu valid atau? Ya. Jadi gini, barang siapa yang menyolatkan jenazah dari umur 2 itu dapat pahala 2 qiraat. 1 qiraat itu menurut hadis itu 1 qiraat sama dengan 2 gunung Uhud. 2 jabal Uhud. Tahu nggak jabal Uhud? Belum ya, besok kamu tahu berapa saya? Gua iklan dari sekarang. Kalau kamu belum berasa ini saya anjing kita belum murah Pak, besok murah. Nggak anjing, jabal Uhud gitu Pak. Jadi salah satu gunung yang akan ada di surga ada satu gunung. Jadi ada benda-benda makhluk Allah di bumi yang nanti akan masuk surga. Salah satu adalah gunung Uhud. Gunung Uhud itu dia agak tinggi ya, tinggi dan warnanya agak hitam. Nah, orang yang menyolatkan jenazah sampai menguburkan itu mendapatkan pahala 2 qiraat. Pahala 2 qiraat. 1 qiraatnya itu 2 gunung Uhud. Berarti kalau 2 qiraat berapa gunung? 4 gunung. Ya kita dapat pahala 1 gunung sehari ini enak banget. Gunung sehari, gunung sehari. Jadi gunung Uhud Pak. Ya, jadi insya Allah jangan digambarkan gunung Uhudnya pahalanya apa jangan digambarkan. Karena itu domain Allah. Allah cuma bilang, ayo sholatin mayit. Nanti saya kasih pahala 2 gunung Uhud. Sebesar apa pahalanya? Gak usah dibayangin, dosanya nggak pernah dibayangin. Gedenya dosa, pernah bayangin gedenya dosa? Kita kan picik Pak kadang-kadang. Giliran pahala dibayangin, giliran dosa kagak dibayangin.
Wah dapat 27 loh derajat, berarti dapat ini pahala sekian, baca pahala sekian, itu kita pahala nih, itu kemudian giliran dosa kagak dihitung itu kan.